Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama untuk belajar perkara ilmu agama ini. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Dan insyaallah kita lanjutkan syarah Kitabul Kabair itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian bab selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, bab kabairul qalbi, bab tentang dosa besar al-qalb yang sifatnya adalah hati. Jadi dosa besar itu ada dua, ada kabairul jawarih, dosa besar yang sifatnya adalah dilakukan oleh anggota badan seperti zina, mencuri, membunuh. Ini adalah dosa besar yang dilakukan oleh jasad yang nampak. Namun di sana juga ada kabairul qalbi, dosa besar yang sifatnya adalah hati, yang tidak nampak. Maka beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian saya Shalih Fauzan menjelaskan tentang bab ini, al-kabair yang tanqasimu ila qismain. Dosa besar itu terbagi menjadi dua. Al-awwal kabairul jawarih, dosa besar yang dilakukan oleh jawarih, anggota badan, kazina, seperti zina, wasyaraqah, mencuri, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa yang tanpa hak. Atsani kabairul qulub, dosa besar yang ada di dalam hati, seperti al-kibr, seperti sombong, wal hasad, dengki atau yang sejenisnya. Fakul minal kibar wal ikhtiyal wal ujub wasdaru an-nas wa tiqarihim wal hasad wa bughtul haq wa hubbul munkar, hadhihi min a'mali qulub. Maka setiap dari sifat sombong, bangga diri, meremehkan, ujub, meremehkan orang lain, hasad, kemudian membenci kebenaran, cinta sebuah kemungkaran, cinta maksiat, maka ini termasuk daripada amalan-amalan hati. Sebagaimana sebuah ibadah itu ada al-hubbu, ada cinta, ada rasa takut, ada tawakal, ada berharap, itu ibadah yang sifatnya adalah hati.
Begitu pula dosa besar itu juga dilakukan oleh hati, ya, seperti al-kibr, sombong, ya. Sombong itu adalah batrul haq wa khamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ujub, merasa bangga diri, ya. Kemudian hasad, membenci sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, membenci kebenaran, cinta kemungkaran. Ini adalah sifatnya hati. Maka ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa amal hadisu alladhi saqwa al-imam rahimahullah fa inna yubayyinu anna Allah jalla wa ala la yandur nadran itibarin wa jazain. Adapun dalam hadis yang dibawakan oleh muallif, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah tidak akan melihat dengan penglihatan penuh kasih sayang, dengan penglihatan memberikan balasan yang terbaik. Allah tidak akan melihat kepada jasad seseorang, tidak melihat kepada bentuk seseorang, ya, ketika hatinya adalah hati yang rusak. Ya. Farubbama yakunul abdu jamil jism, jamilul madhar, lakinna qalbuhu fasidun fasikun. Bisa jadi, ya, seorang hamba itu, ya, jasadnya bagus, kuat, ya, sempurna, ya, lakinna qalbuhu fasidun fasikun, tetapi ternyata hatinya adalah hati yang rusak, hati yang fasik, hati yang memiliki penyakit kemunafikan. Fallahu la yanzuru ilaihi nadrun ikramin wa nadru rahmatin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dengan penglihatan memuliakan, dengan melihat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akan melihat kepada orang seperti ini dengan nadrun khadabin, dengan penglihatan penuh dengan murka, penuh dengan kemarahan kepada orang-orang yang seperti ini, yang jasadnya baik, zahirnya baik, tetapi dia memiliki penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifatnya orang-orang munafik dalam surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum, maka apabila engkau perhatikan melihat mereka, yaitu orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, jasad mereka, bentuk mereka itu menakjubkan engkau, ya, mengherankan kamu, ya. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Jika orang-orang munafik itu berkata, tasma' liqaulihim, dengan engkau mendengarkan perkataan mereka, ya, ka'annahum khushubun musannada, seolah-olah mereka itu adalah kayu yang bersandar. Maknanya, ya, jasadnya baik, bentuknya bagus, tetapi ternyata hatinya buruk, pikirannya tidak digunakan untuk memikirkan tentang hal-hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'jibuka qauluhum li jamalihi wa fasahatihi, maka perkataan mereka, ya, orang-orang munafik, ya, dan kefasihan mereka bicara itu menakjubkan engkau. Falaisat al-ibratu bi jamal jism wa fasahatil qaul, akan tapi yang menjadi barometer itu bukan bagusnya, ya, jasad seseorang, bukan pinternya dia berbicara, akan tapi yang menjadi barometer adalah ketika hati seseorang itu hati yang salim, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit, ya. Maka orang-orang munafik itu banyak sekali sifat-sifatnya. Begitu pula orang-orang yang sombong, ya. Maka Nabi mengatakan al-kibr batrul haqq wa khamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ittiqaran ingdanas, mereka meremehkan kepada manusia, ya. Ma'asal muslimin rahimahullah. Akan tapi di sisi lain terkadang seseorang itu jasadnya kelihatan buruk, ya, mungkin bajunya jelek, orangnya sangat kurus, mungkin kulitnya hitam dan yang lainnya.
tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia orang yang mulia. Karena hatinya adalah hati yang selamat, hatinya hati yang baik. Dia orang-orang yang beriman, betul-betul jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ruba as'atha, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, madufin bil abwab, mereka terhina di tengah-tengah manusia, terusir dari kebanyakan orang. Lau aqsama 'ala Allah la abarru, namun seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Ya. Falaisa al-ibratu bil madhar, maka yang menjadi barometer itu bukan suatu yang nampak dari jasad itu. Wa innamal ibrah bil mukhbar, akan tapi yang menjadi barometer adalah suatu yang dia sampaikan, suatu yang diamalkan, suatu yang nampak dari hati ataupun amalannya. Wa kadzalika al-amwal, begitu pula harta. Ya. Harta yang dimiliki seorang, falaisat mahallu itibar indallah, itu bukan tempat yang akan Allah lihat orang ini mulia atau tidak kemudian dilihat dari sisi hartanya, bukan. Ya. Maka dalam surah Saba ayat 37 Allah mengatakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, maka tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian itu yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Yang membuat seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia beramal soleh, ketika dia memiliki hati-hati yang selamat, bukan harta dan anak-anaknya. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah mengherankan kamu harta-harta mereka, begitu pula anak-anak mereka. Ya, ketika kita melihat ya, orang-orang yang mungkin memiliki harta yang sangat banyak, keturunan yang mungkin banyak, ya, jangan tertipu, jangan merasa takjub dengan mereka. Ya. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha, sesungguhnya hanyalah Allah menginginkan untuk memberikan azab kepada mereka dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita melihat orang-orang kufar, ya, mereka jasad mereka bagus, ya, secara zahir mereka adalah orang-orang yang baik, ya, tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harta mereka banyak, anak mereka banyak, itu hakikatnya adalah Allah memberikan azab kepada mereka. Wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan jiwa mereka akan mati dalam keadaan kafir. Fahamal itibar indallah laisa jamalul madhar wala jamalul qaul wala kathratul mal wala ulul mansab wa innamal itibar bil qalbi. Maka yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah bagusnya jasa seseorang, bukan pula bagusnya pandainya dia berbicara, bukan pula banyaknya harta, bukan pula tingginya jabatan, tetapi yang menjadi barometer itu adalah hati seorang hamba. Fallahu la yanzuru, Allah Ta'ala yanzuru ilal qalbi wa ilal amali soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal-amal soleh seorang hamba. Hatta wa in kana sahibul qalbi thayyib wal amal soleh la yamliku mangdaran yukhayyirin nas wa yujibu. Meskipun orang yang memiliki hati yang baik tadi dan dia memiliki amalan yang baik, ya, amal soleh yang baik, meskipun secara zahir dia tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, meskipun secara jasad itu mungkin dia orang yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting dan yang lainnya. Jadi bukan itu yang menjadi barometer. Yang menjadi barometer adalah ketika seorang itu memiliki hati yang selamat dan memiliki amal soleh. Kemudian selanjutnya di antara hadis yang menjelaskan tentang perkara hati, dari hadis sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu secara marfu', ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat sulukal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb.
ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila baik, maka baik seluruh jasadnya. Namun apabila rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati merupakan sumber, ya. Maka pada hari kiamat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang qalbun salim. Ya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ijaa rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim alaihissalam itu datang kepada Rabbnya itu dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari sifat kibir, sombong, selamat dari makar ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Fa idza salukhat a'malul jawari fa hadha dalilun ala salahil qalbi. Ketika amalan yang nampak itu baik, maka itu tanda hatinya baik. Wa idza fasadat a'malul jawari fa hadha dalilun ala fasadil qalbi. Namun ketika amal secara zahir itu buruk, rusak, maka menunjukkan berarti hatinya adalah hati yang rusak. Li'anal qalba mulkul jawari, karena hati itu merupakan rajanya anggota badan. Fa idza suluhal mulk suluhar ra'iyah, maka apabila rajanya itu baik, maka tentunya ya, rakyatnya akan baik. Ketika hatinya itu adalah baik, maka jasadnya juga akan baik. Oleh karena itu doa yang paling banyak sudah dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, atau ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, maka mereka mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Fal qalbu wal aslu, maka hati itu merupakan pokok, wa masdul khair wa syarr, merupakan sumber kebaikan dan keburukan itu pada hatinya. Wa masdaru shalah lil jismi wal fasad, dan merupakan sumber kebaikan untuk jasad dan rusaknya jasad tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian di sini beliau memberikan contoh. Rubbama tas'alu ba'dul mukhalidin awil maghrurin fataqul lahu limadha tahluku lihyatika wa limadha la tusalli wa nahwa hadhil asila al muta'alliqa bil fara'id syar'iyyah was sunan asy-syar'iyyah fayaqulu al iman fil qalb. Di antara contohnya, terkadang ya, ketika kita bertanya kepada seseorang, kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda memotong jenggot? Atau yang semisalnya. Ya. Maka pertanyaan seperti ini, ketika ditanyakan, dia jawab al-imanu fil qalbi. Iman kan di dalam hati. Ya. Mereka berdalil seperti itu. Ya. Begitu pula mereka juga bisa berdalil at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, tempat itu di dalam hati. Ya. Naam. Maka betul iman itu di dalam hati. Akan tetapi walakin idza kana al-qalbu iman sulhul amal. Akan tapi ketika hati itu baik, hati itu beriman, maka akan nampak pengaruhnya dalam amalan seseorang, akan nampak dalam jasad seseorang. Wasuluhal jawari, ketika memang hatinya adalah hati yang baik, maka nanti pengaruhnya kepada jasad seseorang. Ketika memang dia beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada keimanan yang lain, maka akan nampak dalam jasadnya. Ya, dia akan sholat, dia akan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa innama huwa fasadun yadul ala anal qalbu fasidun. Ketika jasadnya itu rusak, maka menunjukkan hatinya berarti adalah hati yang rusak. Ya. Maka definisi iman, sebagaimana definisi yang paling lengkap adalah al-imanu, keyakinan dalam i'tiqad bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amal bil jawarih. Yang namanya iman itu adalah meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan anggota badan. Itulah definisi iman. Ya, harus mencakup tiga ini. Kalau seorang itu meyakini iman hanya di dalam hati, kemudian amalan tidak berpengaruh, ini adalah termasuk orang-orang yang tersesat, termasuk orang-orang yang akan menyimpang dari hal yang lain. Maka ketika orang meyakini itu iman hanya di dalam hati, maka ketika bermaksiat ya tidak mengapa, yang penting dia iman, kan gitu. Yang penting saya mengimani. Adapun ketika dia bermaksiat atau tidak nggak berpengaruh. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Maka yang namanya iman yaitu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan harus diwujudkan dengan anggota badan. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beriman kepada para malaikat, para rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir dan yang lainnya, maka akan ditunjukkan dengan anggota badannya. Fahadha dalilun ala anna al-qalba salihun. Maka ketika seseorang itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan kewajiban, menjalankan sunnah, itu menunjukkan hatinya adalah hati yang baik. Maka idza suluhat sulhal jasadu kullu. Apabila hati tadi baik, maka seluruh jasad tadi itu akan menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan sombong. Ya, di antara dosa besar yang sifatnya adalah qalbi, hati, adalah al-kibr, adalah sombong. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran sangat banyak, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Begitu dalam surah Al-Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 29, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka tempat yang paling buruk adalah bagi orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan diri. Maka al-kibr, sombong, min afati qalbi, termasuk penyakit-penyakit hati, adalah ketika seorang itu memiliki sifat sombong. Ya. Maka makna sombong sebagaimana Nabi dalam hadis al-kibr batrul haq wa khamdun nas, dua tadi. Ketika dia menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang lain atau menganggap orang lain itu rendah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wal kibr maradun khatirun. Maka penyakit sombong ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Wa qalla man yaslamu minhu, dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Lakinnal insan yuqawimuhu bitawadhu wal inkisar baina yadayillahi azza wajalla. Akan tapi manusia ketika mereka berusaha untuk tawadhu, merasa rendah hati, rendah diri, dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari sifat sombong. Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia suka untuk berpakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus? Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamilun. Allah adalah indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Al-kibr batrul haqq wa khamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong bukan berarti seorang itu berpakaian baik, pakai sandal yang bagus. Itu bukan sombong. Tapi sombong adalah ketika seorang itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan arba'un fi ummati min umuri jahiliyah. Ada 4 perkara yang ada pada umatku yang itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Pertama adalah al-fakhr bil ahsan. Mereka bangga dengan nasabnya. Wa ta'an bin ansar, saling mento'an tentang nasabnya. Wil istisqa'u bin nujum. Mereka beranggapan turunnya hujan itu disebabkan karena bintang ini atau bintang itu. Wa naihatu al mayyit, dan mereka meratapi terhadap mayit. Makin menunjukkan bahwasanya al-fakhr, berbangga dengan nasab atau yang lainnya, maka termasuk daripada al-kibr, daripada kesombongan. Kemudian di antara Al-Quran tadi dalam surah An-Nahl ayat 29, falabi samathwal mutakabbirin. Maka tempat yang pantas bagi orang-orang yang sombong adalah neraka. Li'anna nar muqawwam wa jazaa'uhum faja'ala an-naru jazaa'an lil mutakabbirin. Karena neraka adalah pantasnya adalah balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Makin menunjukkan wahada fi tahdzir wa syadidun minal kibr, makin menunjukkan akan peringatan keras ketika seorang itu memiliki sifat sombong. Kemudian berikutnya penjelasan beliau berkaitan dengan hadis tadi, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat sombong. Maka seorang Fadil menjelaskan hadza fi al-wa'id asyadid alal mustaqbil. Maka dalam ini ada ancaman yang keras ketika seorang itu memiliki sifat sombong. Apa ancamannya? Wa annahu la yadkhulul jannah madama fi qalbi mithqalu habatin min kibr hatta yuhrisullah min hadzal marad. Karena dia tidak akan masuk ke dalam surga selama dalam hatinya ada sikap ataupun sifat sombong, sehingga dia betul-betul menghilangkan sifat tadi. Maka dari sini hendaknya seorang itu betul-betul menghilangkan sifat sombong yang ciri-cirinya ada 2 tadi, yaitu menolak kebenaran. Ketika datang kepada sebuah al-haq, sebuah kebenaran, maka hendaknya dia menerimanya, jangan sampai dia menolaknya. Yang kedua, jangan sampai dia khamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap orang itu rendah, menganggap orang lain itu adalah hina. Makin adalah di antara sifat-sifat seorang itu memiliki sifat sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuk kita, tidak pula melihat kepada harta-harta kita, tapi Allah akan melihat kepada hati dan amalan kita. Allah tidak akan melihat kepada jasad kita dan tidak melihat kepada harta-harta kita. Menunjukkan bahwasanya yang menjadi barometer itu adalah tentang ketakwaan, tentang hati. Maka takwa itu banyak di dalam hati. Maka Rasulullah mengaturkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, dan baru memberikan isyarat
ke dalam dada sebanyak 3 kali. Kaum muslimat rahimakumullah, mungkin ini dapat kita baca pada malam hari ini berkaitan dengan di antara dosa besar yang berkaitan dengan hati adalah al-kibr, sifat sombong tadi. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Semoga kita sampaikan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.